jamaah agar tidak terpengaruh dengan paham Wahabi. Mengapa? Ajaran Wahabi ini penuh dengan kebohongan. Salah satunya adalah tauhid rububiyah versi Wahabi yang merupakan kebohongan para pendeta Wahabi. Ini saudara-saudara, gara-gara tauhid rububiyah dan uluhiyah, ada pujian Wahabi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman tentang rububiyah adalah sangat penting. Kalau orang yakin ada pencipta, ada Tuhan, ada pengatur, tempat diserahkan segala perkara, maka dia akan hidupnya akan tentram dan tenang. Kemudian di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita belajar tauhid rububiyah, banyak kesyirikan terjadi gara-gara tidak paham tentang tauhid rububiyah. Ya. Zaman dahulu orang-orang musyrikin Arab, mereka secara umum beriman dengan tauhid rububiyah, tapi ada khalal, ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, sehingga mereka minta kepada penghuni kubur. Mereka meyakini kalau penghuni kubur tersebut bisa memberi manfaat dengan izin Allah, dan ini kesalahan. Akhirnya mereka minta kepada penghuni kubur, minta kepada wali-wali dan yang lainnya. Ya, ini kesalahan dalam tauhid rububiyah, padahal dalam mengatur alam semesta Allah tidak butuh dengan bantuan sama sekali. Allah tidak butuh dengan wali-wali tersebut, tidak perlu. Allah tidak pernah memberi izin kepada mereka untuk memberi manfaat secara istiqlal, secara merdeka, secara otonomi kepada orang minta. Semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulnya kesyirikan ini karena kurang paham tentang tauhid rububiyah. Contoh kenapa orang-orang menyerahkan sajen kepada Nyi Roro Kidul? Karena sebagian mereka meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul ya punya kemampuan untuk mengatur pantai selatan. Sehingga kalau kita berikan sajen, maka pantai selatan tersebut lebih tenang atau memberi berkah dan yang lainnya. Berarti ada pemikiran pantai selatan tersebut dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul punya hak otonomi mengatur pantai selatan tersebut. Tidak benar. Ini kesyirikan dalam tauhid rububiyah mengantarkan kepada kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Akhirnya mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti meyakini bahwasanya gunung tertentu ada yang mengaturnya, jin yang mengaturnya. Ini semua adalah dampak dari tidak paham tentang tauhid ar-rububiyah. Ada khalal, ada kesalahan. Ada yang konslet dalam pemahaman tentang tauhid ar-rububiyah, ya. Jadi, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua di antara hal-hal yang banyak sekali yang menunjukkan kita perlu untuk belajar tentang tauhid ar-rububiyah. Baik. Saya tulis di papan ya. Tauhid rububiyah. Ar-rububiyah diambil dari kalimat ar-rabb. Ini rububiyah dari kalimat ar-rabb, ya. Jadi kalau kita bicarakan tauhid rububiyah, ar-rububiyah ini secara bahasa, secara istilah bahasa diambil dari kalimat Ar-Rabb yang artinya pemilik. Nah, kalimat Rabb ini hanya kata Ar-Rabb jika disebutkan secara mutlak maka hanya untuk Allah, Tidak boleh kita mengatakan Ar-Rabb, sang pemilik, sang penguasa, kecuali maksud kita adalah siapa? Allah. Adapun kalau diidhafahkan, disandarkan, maka bisa diitlahkan kepada selain Allah, digunakan untuk selain Allah.
Contoh Rabbul Ibil sama dengan Rabb, pemilik onta. Seperti perkataan yang masyhur dari kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib kepada Abrahah. Dia berkata, "Ana Rabbul Ibil walil Ka'bah Rabbun yahmiha." Saya pemilik onta, kembalikan onta saya. Ya. Maka adapun Ka'bah ada pemiliknya, dia akan menjaganya. Seperti berkata Rabbud Dar. Rabbud Dar, pemilik rumah. Hal ini sebagian dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah dalam Gharibul Quran. Bahwasanya namanya Ar-Rabb, kalau kita bilang Ar-Rabb itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah Ar-Rabb tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemilikan dan pengaturan alam semesta. Ini tauhid artinya mengesahkan. Tidak ada selain Allah yang ikut menciptakan, tidak ada selain Allah yang ikut memiliki, dan tidak ada yang selain Allah yang ikut mengatur alam semesta ini. Hanya Allah sendirian. Itu yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Baik. Sudah? Saya mau hapus sekarang.